Oke, gue terima keputusan lo. Mungkin lo butuh waktu untuk menenangin diri. Hubungi gue jika ada apa-apa ya. Maafin gue selama ini udah buat lo susah dan tersiksa. Gue berbalik dan berjalan dengan gontai menuju rumah. Baru sampai di pagar rumahnya, gue udah mendengar tangisannya yang baru saja pecah. Maaf Nick, gue bisa ngerasain sakitnya sampai ke sini. Maafin gue. Keesokan paginya, seperti biasa gue bersiap untuk berangkat kerja. Mengenakan helm dan mengambil satu helm lagi untuk Niki. Tapi tangan gue menggantung. Menyadari pertengkaran yang baru saja kami alami semalam. Dengan tatapan sendu, gue hanya mengelus helm itu sebentar, dan kemudian berjalan lesu keluar rumah. Tepat setelah gue membuka pintu, Niki juga baru saja keluar dari rumahnya. Gue buru-buru masuk kembali dan menutup pintu, mengintip sedikit dari celah untuk melihat Niki. Dia nggak menoleh sedikit pun ke arah rumah gue. Setelah Niki hilang dari pandangan, gue kembali keluar rumah dan bersiap menuju kafe. Baru kali ini berangkat kerja tanpa Niki. Mengendarai motor sendirian begini, kenapa rasanya lebih berat ya? Gue menertawai diri gue sendiri. Matahari sudah meninggi. Kafe mulai ramai dipenuhi oleh karyawan-karyawan kantor dan beberapa orang lainnya yang datang untuk makan siang. Setiap lonceng pintu berbunyi, gue selalu melihat ke arah pintu, berharap Niki yang datang. Tapi yang namanya berharap pada yang tidak mungkin, tentu tak akan menghasilkan apa-apa. Hingga malam menjelang, gue tak bertemu Niki. Lebih tepatnya, gue yang menghindar berpapasan dengannya. Ya, sesuai pernyataan gue semalam, gue akan ngasih Niki ruang dan gak akan membebaninya. Gue menunggunya pulang kantor lebih dulu, dan menunggunya pergi ke kantor lebih dulu, agar dia nggak melihat gue. Melihatnya dari jauh aja udah cukup membayar kerinduan gue ke dia. Gue nggak bisa menuntut lebih pada dia yang udah dengan sengaja gue sakiti. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Ya, udah genap sebulan gue hilang kontak dengan Niki. Hanya bisa melihatnya setiap pagi ketika berangkat kerja, dan sore ketika dia keluar kantor. Semakin hari dia semakin terlihat tambah ceria. Sepertinya dia udah baik-baik aja, dan udah bisa tanpa gue di sisinya. Aduh, hati gue sakit dengan kenyataan itu. Dan jika ditanya bagaimana keadaan gue selama ini, setiap malam gak bisa tidur. Memikirkan Niki dan Niki. Memikirkan gimana caranya kembali bersama Niki. Ayolah Lutfi, lo harus cepat menyadari sebenarnya gimana perasaan lo ke Niki. Seberapa sayang dan gak maunya lo buat kehilangan dia. Aduh, rasa mau mati jika berdebat dengan hati ini. Hingga pada suatu hari, gue mulai menyadari bagaimana perasaan gue ke Niki. Ketika dengan tidak sengaja, gue melihat Niki sedang asyik tertawa dengan seorang pria di sebuah restoran. Apa-apaan nih? Siapa nih laki-laki yang udah bersama Niki? Mereka terlihat akrab. Dan ngapain coba mereka berdua masih di luar, sedangkan sekarang udah menunjukkan pukul 10 malam. Entah perasaan macam apa yang gue rasakan. Rasanya ingin marah, tapi nggak tahu kenapa. Gue masih menatap tajam ke arah mereka berdua, sampai pelayan restoran memanggil dan menyodorkan pesanan gue. Masih dengan berat hati, gue berbalik keluar restoran dan pulang mengendarai motor dengan kecepatan penuh.
Selama di perjalanan, gak habis-habisnya gue mengutuk cowok yang bersama Niki tadi. Entah kenapa, meskipun gak kenal, gue merasa gak suka aja dengan cowok itu. Apa gue iri dia bisa dekat dengan Niki sedangkan gue enggak? Apa gue iri dia bisa membuat Niki tertawa sedangkan gue enggak? Gak tahu deh. Intinya gue gak suka sama tuh cowok. Gue benar-benar merasa frustasi sekarang. Berdebat dengan hati dan pikiran gak akan memberikan gue jawaban apapun. Akhirnya gue memutuskan melajukan motor ke rumah teman kerja gue. Bodo amat dah, dia mau berpikir apa. Yang penting gue butuh ngomong sama manusia. Itu namanya lo cemburu, bro. Heran ya, gue kira lo pintar. Ternyata urusan segampang ini lo nggak ngerti. Atau lo emang nggak peka ya? Gue meresapi kata-kata teman gue barusan. Cemburu? Gue? Ke Niki? Jadi kesimpulannya? Lo suka sama tuh cewek. Lo suka sama sahabat lo sendiri. Dan gue tebak ya, lo udah suka dan tertarik sama dia udah dari lama. Lo nyaman sama dia? Lo selalu mikirin dia. Lo khawatir kalau dia kenapa-napa. Kalau semua jawabannya iya, fix lo suka sama dia. Dan sialnya, semua pertanyaan itu gue jawab dengan iya. Terus sekarang gue harus apa? Gue bertanya bingung. Lo sekarang samperin dia. Lo minta maaf. Lo nyatain perasaan lo. Lo jelasin semuanya ke dia. Lo bilang lo gak mau kehilangan dia. Atau gak mau dia sama orang lain. Sekarang waktunya, bro. Persetan dengan harga diri lo. Seperti termotivasi, gue mengangguk kuat dan mengikuti perkataan teman gue. Setelah mengucapkan terima kasih, gue langsung melajukan motor untuk pulang. Pulang ke rumah gue yang sebenarnya. Niki. Inilah gunanya cerita ke manusia daripada ke diri sendiri. Gue menghentikan motor di depan rumah Niki. Pagarnya udah terkunci. Gue terpaksa melompat masuk ke halamannya, mengeluarkan ponsel dari saku, dan mengirimkan pesan ke Niki. Jam udah menunjukkan pukul 11:30 malam. Semoga aja dia belum tidur. Aku di depan, bisa keluar sebentar. Satu pesan terkirim ke Niki. Gue mondar-mandir di depan pintu rumahnya menghilangkan gugup. Lama gue menunggu balasan dari Niki, tapi tak kunjung ada balasan. Apa gue ketuk pintu rumahnya aja ya? Tapi kalau udah tidur, kan kasihan. Aduh, gimana ya? Apa besok aja ya? Tapi gue udah gregetan ini. Gue duduk di teras rumahnya mencoba menenangkan pikiran. Tak lama kemudian, gue mendengar bunyi kunci diputar dan pintu terbuka. Niki muncul dari balik pintu. Akhirnya, gue lega, tapi kembali tegang. Hai, gue melambai kaku ke arahnya. Tapi hanya dibalas tanya singkat oleh Niki. Ada apa? Apa kabar? Oh Tuhan, kenapa tiba-tiba lidah gue keluh sih untuk nyatain perasaan ini? Dan ngapain coba nanya kabar tengah malam begini? Gue gak tahu harus mulai dari mana. Niki terlihat membuang nafas dan berbalik, hendak kembali masuk dalam rumahnya. Tapi dengan cepat gue menahan lengannya, dan entah kekuatan dari mana, gue mulai bisa lancar untuk mengatakan semuanya ke Niki. Gue menahan bahunya agar tetap memunggungi gue. Tetap kayak gini aja, dan dengerin gue. Nik, gue minta maaf atas ucapan gue yang selalu nyakitin hati lo. Gue minta maaf, sering ngejahilin lo. Dan gue minta maaf, pernah ngebohongin lo. Mendengar ucapan gue yang terakhir,
Nicky mencoba untuk menghadap gue, tapi tetap gue tahan, dan melanjutkan kalimat gue. Iya, gue pernah bohong ke lo, di hari ulang tahun lo. Waktu gue bilang gue suka sama cewek lain, itu bohong. Gue minta lo untuk menghilangkan perasaan ke gue, itu juga bohong. Dan gue bilang gue gak ada perasaan apa-apa ke lo, itu juga bohong. Nicky mulai menundukkan kepalanya. Gue menghela nafas mengumpulkan tenaga untuk mengucapkan kalimat terakhir. Dan, Nick, gue minta maaf dengan egoisnya menikmati rasa nyaman berteman sama lo tanpa mempedulikan perasaan lo. Gue minta maaf setelah ini menyadari perasaan gue ke lo. Setelah ini menyadari kalau sebenarnya gue juga suka sama lo. Gue sayang sama lo. Lebih dari seorang teman, lebih dari seorang sahabat. Gue benar-benar suka sama lo, Nick. Apa kita bisa baikan dan kembali kayak dulu lagi? Gue menyudahi pengakuan itu dan membalikan tubuh Nicky agar menghadap ke gue. Tapi tiba-tiba tangan gue ditepis, dan ia buru-buru masuk, menutup pintu rapat-rapat tanpa sedikit pun melihat ke arah gue. Gue kaget, refleks gue menggedor-gedor pintu rumahnya dengan lemas. Apa gue salah langkah? Apa gue udah terlambat? Nick, buka pintunya, Nick. Gue minta maaf. Gue bener-bener gak bisa jauh dari lo. Gue sayang sama lo, Nick. Gue tahu gue bego, gak peka, jahat, tapi please, jangan jauhin gue lagi. Jangan tinggalin gue lagi. Gue merasa permohonan gue sia-sia. Akhirnya, gue berhenti membujuk Nicky. Sepertinya benar-benar gak ada kesempatan lagi buat gue. Dada gue sesak. Gue terduduk lemas di depan pintu rumahnya. Gue telat. Gue menunduk menyesali keterlambatan gue. Tapi samar-samar bunyi kunci pintu diputar kembali terdengar. Gue belum sepenuhnya menyadari, sampai akhirnya sepasang tangan mungil merangkul gue dari belakang. Gue kaget bercampur haru setelah mendengar suara Nicky yang beberapa bulan ini gak pernah gue dengar lagi. Terlambat sedikit aja, kamu benar-benar akan kehilangan aku, Vi. Kenapa nggak datang lebih cepat sih? Aku kangen tahu. Dan tangisnya pecah, membasahi punggung gue yang naik turun karena tertawa melihat tingkahnya. Akhirnya, makasih Nick, udah mau kembali ke gue, meski gue datang sangat terlambat.